Wa qad asbatallahu hadza tahrif fi qouli, dan Allah sudah memastikan, Allah memadahkan di Taurat terjadi tahrif, distorsi tadi. Perubahan. Dia ditetemui di macam-macam, mungkin perubahan kalimat di apa yang itu. Ini Allah abadikan di surah Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu. Kemudian mereka tahrif, mereka ubah-ubah tadi. Mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Di ayat lain surah An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wabi'ih. Nah, yuharrifunal kalima itu merubah. Ini luar biasa nih. Gawian babuhan rahib ruhban al-yahud merubah nang itu. Jadi kada otentik lagi dah. Yang kedua, Zabur. Alladzi nazzala ala Daud alaihi salam. Qala ta'ala wa ataina Dauda Zabura. Lalu Injil. Alladzi nazzala ala Isa alaihi salam. Qala ta'ala wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Jadi kan Taurat dulu, lalu turun Injil. Injil itu apa gerang fungsinya? Salah satunya adalah musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, membenarkan Taurat tadi. Jadi kan Taurat nih berdahulu ada di bumi. Nah, Nabi Musa meninggal, zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dapat Injil. Allah turunkan kitab Injil lawan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam Injil itu ada musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, membenarkan apa yang di Taurat. Al-Qur'an pun sama, berkelanjutan. Ada estafetnya tuh. Yang jelas apa estafet? Masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang apa bahasanya? Memperhatikan ajaran Nasrani ini waktu Nabi diutus tuh nah. Jadi ada aja yang pindah bujur-bujurnya tuh. Ada aja. Cuma itu sudah kada berlaku lagi. Tapi ya Al-Qur'an itu musaddiq lima baina yadayhi juga tuh. Ada apa nih? Ajaran yang diteruskan. Ada yang teruskan. Karena ya memang tugas mereka tuh sama, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin setiap nabi caranya berbeda-beda. Maksud cara berbeda itu apa? Syariatnya berbeda. Cuma tugasnya sama, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam kitab itu, kitab Taurat atau Injil nih, kan dipadahkan kaina akan ada nabi yang terakhir. Nah, dan itu yang diyakini oleh ahlul kitab sebelum Nabi Muhammad diutus. Makanya waktu Nabi Muhammad dapat wahyu boleh ke rumah sidini kada karuan rasa, langsung diantar Siti Khadijah ke wadah sepupunya ngarannya Waraqah bin Naufal. Jar Waraqah bin Naufal apa? Hadza namus. Ini namus itu nama lain malaikat Jibril. Oh, yang datang nih berarti malaikat Jibril nih, nah bahasa kita kayak itu. Artinya kan di dalam kitab di Yahudi atau Nasrani ini tahu tuh akan ada nabi terakhir. Termasuk Yahudi di Madinah. Itu kenapa mereka ke Madinah? Karena menunggu sosok nabi yang terakhir. Kan di Madinah tuh ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu orang Yahudi asli berdiam di Madinah. Lalu jadi kayak orang Arab. Bisa bahasa Arab, ngaran orang Arab, nah itu. Tapi sebujurnya Yahudi. Jadi ngomong masalah Yahudi ini panjang bang. Tapi kayak ini nah, Yahudi ini, agama Yahudi ini berkaitan lawan keturunan. Beda lawan Islam. Islam ini kan agama dakwah yang disebarkan kepada siapapun, latar belakangnya apapun itu. Ada masalah disebarkan begitu. Nah, Yahudi kan itu. Yahudi ini agak eksklusif. Cuma ketika Nabi Muhammad diutus, Yahudinya malah tidak beriman. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad memang Nabi yang terakhir. Nah, tapi Taurat tadi apa? Ada tahrif, distorsi, perubahan-perubahan oleh rep Yahudi. Taurat bang, faqad dakhalaha ma dakhala min at-tahrif bi aidi aktsar min katibin min qasa wisatin nasara. Sama. Injil juga memiliki nasib yang sama dengan Taurat. Ada distorsi, tahrif tadi, perubahan sana sini.
Perubahan tuh macam-macam. Apalagi Injil ini diterjemahkan ke bahasa negara masing-masing. Bahasa Injil di Indonesia bahasa Indonesia, Injil di Inggris bahasa Inggris, Injil di Jerman bahasa Jerman. Nah, berganti bahasa tuh nah sudah ubah dah, apalagi ditambahi macam-macam. Nah, makinnya macam-macam. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqam fa nasu hadzan mimma dzukiru bi faghraqna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Ya ahlal kitab, nah ini memanggil ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Ya Allah Ta'ala, datang kepada kalian rasuluna, utusan kami. Yaitu tadi mengingatkan para ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ini memang memiliki posisi yang unik di kalangan kaum muslimin. Beda lawan orang musyrik yang Mekah menyembah berhala. Ada orang ahlul kitab ini sudah ada memiliki pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Ahlul kitab nih. Lawan kitab yang mereka pakai walaupun banyak distorsi macam-macam, cuma ada aja poin-poin benar itu yang berhubungan dengan Al-Quran. Lalu yang mana sebujurnya dipakai? Al-Quran. Karena ajaran terbaru dari Nabi itu akan menghapus hukum yang sebelumnya. Jadi ada Nabi inilah dapat syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, syariatnya ini. Sekalinya beberapa ratus tahun kemudian ada pulang Nabi Hanyar kan. Nah, lalu Nabi Hanyar ini dapat juga syariat dari Allah Taala. Kayak apa itu? Maka syarat dahulu itu sudah dinasakh, sudah kada berlaku lagi. Pakai syarat yang hanyar. Tapi misalnya ada Nabi inilah sidin dapat wahyu, dapat kitab, dah. Nabi sesudahnya bang ya Pak, Nabi sesudahnya mengumpati sidin. Ajarannya tuh mengumpati Nabi yang sebelumnya. Jak ibarat wahyu itu kurikulum, nah mengumpati kurikulum yang sebelumnya. Nabi berikutnya iya, sampai ada Nabi hanyar yang dapat wahyu dari Allah atau dapat kitab. Nah, itu berganti itu. Berarti bang sesudah Nabi Musa pakai Taurat lah, iya. Nah itu. Injil bang ya Pak. Nah Injil Nabi Isa aja. Nabi Isa yang terakhir. Cuma Nabi Isa ada lagi Nabi Muhammad. Berarti jamaah Injil ini harus mengikuti Nabi Muhammad karena ini kitab yang terbaru, yang paling terakhir. Itu menghapus, itu menasakh ngarannya. Menghapus hukum. Nabi Isa bang kayaknya pas akhir zaman turun hari kiamat membunuh Dajjal tuh kayak Pak. Nabi Isa mengumpati syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam kita beribadah nah itu. Ada ngarannya hukum syar'i, ada namanya ar-ra'yul fiqhi, ada ngarannya fatwa, ada ngarannya qada. Kita dapat hukumnya. Beda lah itu Jan, beda, jangan disamakan. Contoh lah, kita wajib sembahyang 5 waktu itu al-hukmu syar'i dah. Hukum syar'i. Allah menyuruh kita sholat, nah itu hukum syar'i. Nah. Tapi sembahyang berqunut atau kada itu masuk ke ranah ar-ra'yul fiqhi, pendapat fikih. Ada yang memadahkan itu sunat, dalam mazhab Syafi'i sunat abad qunut subuh. Tapi mazhab lain memadahkan kada sunat. Nah, apa bisa belajar hukum Allah Ta'ala? Salah, lain hukum Allah Ta'ala. Itu adalah ar-ra'yul fiqhi, pendapat fikih. Yang kada tulisannya dalam Al-Quran itu berarti masuk kategori ar-ra'yul fiqhi. Contoh. Riba haram lah, riba haram, itu syariat.
Riba haram. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Riba haram. Itu jelas dah. Bunga bank halal kah haram kah? Haram ya. Kenapa haram? Nya riba. Ya. Soalnya ada ulama yang kada maharamakan riba. Salah lah itu. Salah tuh. Kenapa? Al-Quran jelas. Bahaya itu. Bisa kafir. Tapi bilanya ada ulama yang menghalalkan bunga bank, itunya kada melawan syariat. Tapi di pembahasan ar-ra'yul fiqhi. Walaupun jumhur banyak ulama memadahkan bunga bank itu riba. Bunga bank itu riba. Tapi bilanya ada orang memadahkan bunga bank itu boleh aja, kada haram, itu bukan berarti menghalalkan riba ada. Tapi bunga bank ini kada termasuk riba. Nah, ini beda. Allah Ta'ala mengharamkan bunga bank. Nah, itu salah itu. Bahasanya itu nanti salah. Mayoritas ulama mengharamkan bunga bank karena bunga bank itu sama kayak riba. Nah, itu pas. Babangnya Allah Ta'ala mengharamkan nama. Allah mengharamkan ribanya. Itu hukum fikih dan hukum syar'i dan ar-ra'yul fikih. Fatwa tuh Bang ya Pak, ya kayak fatwa MUI. Nah, itu fatwa. Qadha tuh Bang ya Pak, qadha tuh di pengadilan agama. Jar di pengadilan hukumnya ini. Nah, itu sudah mengikat kada kawal lagi. Kalaunya fatwa itu bebas saja. Terserah aja sebujurannya. Terserah aja. Embah pangjar kita lawan umat bahari itu nang mana belainan hukum syar'i. Syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad lah boleh menikah lebih dari satu, yaitu batasnya sampai 4. Syariat Nabi Muhammad tidak boleh menikahi 2 orang bersaudara secara bersamaan. Umat Nabi terdahulu Bang boleh, kayak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu mengawini kakaknya dan adiknya bersamaan. Nah, syariat Nabi Yakub berarti waktu itu boleh. Syariat Nabi Muhammad bolehkah? Kada boleh. Syariat Nabi Muhammad sembahyang 5 waktu. Nabi Ibrahim 2 kali pagi dan sore. Nabi Musa Bang ya juga kurang daripada kita. Itu ngarannya syariat. Itu bedanya. Menyembah Allah Ta'ala-nya Bang sama lah. Sama. Menyembah Allah Ta'ala disuruh. Nabi-nabi itu disuruh Allah Ta'ala untuk menyampaikan tentang beribadah kepada Allah. Menyembah Allah Ta'ala. Nah, itu sama sebenarnya. Ada beda. Nah, walladzi yu'tabaru qariban min as-sihhati bainal anajil wa Injil Barnaba. Fa innahu yukhaliful anajil al-mutadawilah al-haliyah allati wada'aha mata Yohana Luka Markus mukhalafah kabirah. Jadi kayak ini ujar ulama lah. Di antara, jadi Injil ini kan versinya macam-macam. Injilnya macam-macam. Ada Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Markus. Itu. Ini murid Nabi Isa sebujurannya Al-Hawariyun. Aslinya bukan Sidinia, murid Nabi Isa, murid andalan sebujurannya tuh. Tapi imbai-imbai presiden, nah Injilnya tuh sudah kena tahrif, distorsi tadi. Namun di antara semua Injil ini ada Injil yang apa ya lah bahasanya kesalahannya sedikit, terbagus daripada yang lain, yang potensi bujurnya tuh tinggi. Nah, apa ya, kada tapi dirubah. Nah, itu mungkin bahasanya. Apa itu? Injil Barnaba atau Injil Barnabas. Nah, itu yang minat tabarak. Amun yang lain tuh sudah tebulang dipindah, diganti macam-macam. Lalu yang keempat, Al-Quran ini turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ujar Allah Ta'ala, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami jaga. Salah satu dijaganya Al-Quran ini apa? Banyaknya penghafal
Al-Quran. Ada betah habis penghafal Al-Quran ada terus kayak itu. Apalagi ini rumah tahfiz di mana-mana menghafal Al-Quran itu dah. Dan itu adalah Al-Quran ini misalnya dianggap buku paling banyak dihafal seluruh dunia. Buku ini mukjizat sebujurannya, tapi orang banyak ada sadar. Pian buku apa yang dibaca orang seluruh dunia? Novel kan? Novel paling rame. Dulu ada novel paling rame Harry Potter. Ini habis kisahnya Harry Potter, kan ada lagi. Di film habis sudah. Novelnya habis dah. Masih ada yang membaca lagi. Bisa ada lagi. Bisa orang wah ini kada tahu. Di Indonesia ada Buya Hamka menulis Tenggelamnya Kapal Pandarwich. Rame novelnya banyak. Tapi orang wah ini membacalah, bisa jadi kada tahu. Al-Quran, nah itu mujizat dah. Dibaca seluruh dunia dan dihafal. Buku mana yang orang hakon menghafal padahal bahasanya kada paham. Membaca kan ngoler, lain bahasanya tuh. Jangan dikira yang orang hafal Al-Quran tuh tahu beratan bahasa Arab. Banyak aja nang ada tahu. Pokok mah hafal aja. Itu kan berartinya kada paham nang dihafal, kada tahu artinya. Minimal kan itu. Tapi semangat aja mah hafal. Kada ada buku kayak itu di muka bumi itu. Nang itu hakon mah hafal nang lain bahasanya. Itu deng. Dan ini mah hafal nih terus menerus. Itu mukjizat yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan kalau nya di apa ya, bebuhan pendeta tuh nah, itu ada yang menghafali Quran juga. Menghafali Al-Quran hakon. Dulu kami di pondok pernah kedatangan pendeta dari Jerman ke Australia ya, Sidin. Datang ke pondok belang bener ya. Hafal Al-Quran. Kada Islam ada, hafal Al-Quran. Tapi hakon mah. Karena ya Al-Quran itu memiliki keistimewaan yang kada kau dibandingkan. Dan itu Al-Quran itulah mukjizat di saat yang yang tepat sekali. Karena waktu Nabi Muhammad diutus, orang Arab itu lagi di puncak peradaban sastra. Puncak peradaban sastra. Ketika Al-Quran diturunkan, tidak ada karya sastra lain yang bisa menyaingi keindahan bahasa Al-Quran. Faktu bi suratim mim mislih wad'u syuhadaakum. Coba ulah bang itu. Coba ulah Al-Quran. Allah Ta'ala menantang. Faktu syuhadaakum tuh. Cari kawan maunya kumpulan. Kada kawan. Musailamah Al-Kadzab berusaha mengulah Al-Quran juga tandingan Al-Quran, ditawakan orang. Malfil hurtumuhul tawil. Apa gajah? Gajah itu apa? Belalainya panjang, tawakan orang. Mulah Al-Qurannya kayak tuan. Kada awam menyaingi. Wa asma'uhu arbah. Ngaran Al-Quran ini banyak, ada beberapa. Di sini 4 bang, Al-Quran. Lalu kitab Az-Zikr Al-Furqan, ini ngarang-ngarang Al-Quran juga. Nama lain daripada Al-Quran. Kama dallat alaihil ayat as-sabiqah. Wa adadu ajzaihi salasuna juz'an. Al-Quran ini ada 30 juz. Wa adadu suwarihi 114, surahnya ada 114. Wa adadu ayatihi qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jumlah ayatnya adalah 6.616 jumlah ayatnya. Ulama menghitung ujar Ibnu Abbas kata 6.616 ayat. Kalimat memang ada berapa? Kalimat itulah bahasa Arab lah, bahasa Indonesianya kata. Budi pergi ke pasar, itu satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, maksudnya Budi yazhabu ila suq, ini lain kalimat, tapi jumlah mufidah. Bahkan kalimat itu nang mana men bahasa Arab, Budi satu kalimat, yazhabu pergilah satu kalimat, ila satu kalimat, as-suqi satu kalimat ke pasar.
Nah itu masuk kalimat. Nah ada dua kalimat, jumlah kalimat dalam Al-Quran itu ada 77.934. Itu jumlah kalimatnya. Nah hurufnya nih, ini hurufnya yang dalam hadis itu sebutin huruf dapat pahala 10 kebaikan. Nah namun kita membaca Al-Quran tamat 30 juz, berapa huruf yang kita baca? Ulama menghitung lah. Jadi ulama bahari ini cangkal huruf Al-Quran dihitungi tunggal bijian. Berapa gram jumlahnya? Ini jumlahnya adalah 333.671 buting. 300.000 lebih. Nah, 300.000 lebih jumlah huruf dalam Al-Quran bila kita membaca 30 juz. Amun yang sebutin huruf itu 10 kebaikan, berarti 300.000 ini kali 10. Saya itu pahala kebaikannya. Belum lagi ditambah lagi, tambah. Ada kehitungan. Wa hadzal kitabul aziz qad hafizahullah taala hatta wasala ilaina biduni tahrif wala tabdil. Wa kana al-mushaf fi jamil atwar al-mukhtalifah muhiminan alaihi bi alafil uluf minal hafazah fi jamil alam al-islami. Jadi Al-Quran ini memang Allah jaga. Kan ini kisahnya waktu Nabi meninggal, Al-Quran itu belum jadi satu buku kayak ini, belum. Jadi kan Al-Quran ini kan Nabi dapat wahyu nih, malaikat Jibril menyampaikan Nabi Muhammad. Sudah Nabi dapat nih, lalu Nabi menyembahkan ayatnya, sekretaris Nabi menulis. Kenapa aja Nabi kada menulis seorang? Nabi kan ummi. Ummi itu artinya kada menulis, kada membaca. Sekretaris Nabi ummi. Nah, kayak apa Nabi Muhammad mencek? Baca ikam kan menulis selama masing-masing dah. Baca bang, bacanya bujur aja catatan ikam. Nih baca. Oh ya bujur aja nih baca. Dah. Jadi selama Nabi hidup Al-Quran itu belum jadi sebuting kayak ini nah. Jadi kan ada kisahnya yang sore-sore santai hendak mengaji kan di dalam Al-Qurannya. Kecuali yang bisi catatan satu. Lalu yang kedua dasar bisi hafalan surah itu. Ini contohlah, kan hari Jumat sunnah kita membaca surah Al-Kahfi. Bila kada bisi catatan, kada bisi catatannya nih. Hafal kada juga, kada kawan baca surah Al-Kahfi. Nak baca surah Al-Kahfi nah, kami catatlah, kada aja. Hafal lah 5 ayat aja bang, itu ya kalau dibaca. Karenanya belum jadi buku lagi, masih catatan sebagian orang itu, sebagian. Dan kan turunnya tuh kada blak sebutin surah. Ini macam-macam, ada yang langsung sebutin surah, ada yang beberapa ayat aja dulu. Makanya ada riwayat memedahkan Khalid bin Walid itu hafalannya sedikit aja sih Den. Karena itu harus tugul. Nah, mari bujur-bujur. Nah, sore-sore santai mengaji, nah nawa sahabat tuh dasar hafalan tuh bang. Nah lalu pas Nabi meninggal zaman Sayyidina Abu Bakar, banyak penghafal Al-Quran ini mati syahid waktu melawan Nabi palsu. Wah aja Sayyidina Umar nih madai Sayyidina Abu Bakar, amun kayak ini kisahnya penghafal Al-Quran kita bisa habisan. Baik kita jadikan satu, nah Al-Quran itu tulis jadikan satu supaya kada tambuh hambur. Lawas Sayyidina Abu Bakar berpikir nih lawas sampai hatta fatahallahu sadra, sampai Allah membukakan pintu hati Sayyidina Abu Bakar hakun, hanya kita membacakan Al-Quran. Lalu dikiaulah Zaid bin Sabit, ini salah satu sekretaris Nabi, orangnya pintar, ahli bahasa. Zaid dia kita ada proyek ganal apa menulis Al-Quran, kita ulah jadi satu. Nah jadi Zaid, ini berat benar khalifah. Berat ini, soalnya tanggungannya dunia akhirat nih. Misalnya kayak ini nalah, dia menyuruh ulun menulis Quran, ngomongkan Al-Quran nih, mau menulis lawan disuruh memindah gunung tuh, ulun hakon memindah gunung. Ini dunia akhirat loh, berat. Kayak itu jawaban Zaid. Cuma lawas-lawasan terbuka juga hati hakon. Lalu kayak apa caranya? Modelnya lah kayak ini nah. Misalnya, hari ini kita nak menulis surah Al-Fatihah.
Siapa yang ada bukti fisiknya tulisan surah Al-Fatihah? Kok ada aja menulis? Nah, ini bukti fisiknya. Hafalan ya hafal dah berataan. Karena itu pulang. Siapa yang hafal surah As-Sajdah misalnya? Hafal. Coba Bang baca. Oh ya, pas sama nih. Pas membaca oh sama. Bukti fisiknya siapa ada? Ada bahasa ya dicocokkan antara bukti fisik lawan hafalan yang ada. Makanya dahulu itu zaman Nabi itu sahabat tuh dasar modal hafalan aja untuk menjaga tuh. Karena dulu itu alat tulis tidak semudah di masa-masa ya sesudahnya di masa sekarang. Sudah terkumpul blak jadi satu. Zaman saya Abu Bakar nah selesai. Salinannya itu disimpan di wadah anak Sayyidina Umar ngarannya Hafsah. Nah. Untung aman dah nih jadi satu dah. Kenapa? Gerang zaman Nabi kada dibukuakan. Kan wahyu turun terus. Lagi proses. Yang namun dibukuakan ada pulang tanya dihancur pulang, bahasa pulang. Makanya belum. Zaman Sayyidina Utsman sekalinya ada masalah pulang karena wilayah kaum muslimin itu sudah luas. Jadi banyak nang lain orang Arab masuk Islam dan inya ada lebih paham bahasa Arab. Nang ajam tuh nah, kayak bukan kita nih ajam karena. Lalu ada satu kejadian Huzaifah berkisah Sayyidina Utsman ada kasus waktu ulun di Azerbaijan. Waktu itu sudah sampai di Azerbaijan kaum muslimin. Itu ada 2 orang muslim berkelahi. Kenapa? Karena nang saikung membaca Al-Qur'annya kayak ini, nang saikung baca Al-Qur'annya lain. Nah, masalah tuh kayak apa nih? Lalu zaman Sayyidina Utsman Al-Qur'an itu dibujurakan pulang. Apa? Ada standarisasi penulisan Al-Qur'an. Lalu kenapa jadi bisa belainan? Ada qiraatnya tuh belainan karena memang zaman Nabi sahabat itu dipersilahkan membaca Al-Qur'an sesuai kemampuannya, sesuai dialek masing-masing. Nah, karena apa aja Nabi. Ternyata pas di masa berikutnya itu jadi masalah karena banyak orang ada paham bahasa Arab. Nang ini gurunya ini, cara membacanya ya kayak itu. Nang ini seikong cara membacanya belain karena gurunya kayak itu juga melajari. Padahal sama-sama bujur. Cuma karena ini sama-sama orang awam lalu saling menyalahkan. Wah ada kawan nih. Lalu distandarisasi zaman Sayyidina Utsman. Makanya nang wahin ini disebut dengan Rasam Utsmani. Karena standarisasi dilakukan zaman Sayyidina Utsman. Di sini ada pertanyaan, nah, kapan Al-Qur'an ditulis? Zaman Nabi Muhammad lah, Nabi masih hidup. Kapan Al-Qur'an dikumpulkan? Sayyidina Abu Bakar. Kapan ada standarisasi penulisan Al-Qur'an? Itu zaman Sayyidina Utsman. Dan zaman Sayyidina Utsman tuh Al-Qur'an tuh belum bertitik, belum berbaris lagi. Masih hurufnya aja. Belum berbaris, belum bertitik. Kayak apa bangnya membaca? Yang orang Arab tuh tahu dah kaidah-kaidahnya. Kayak kita juga. MRK mereka. Y lawan G. Oh ini yang. Adalah ADLH. Oh ini adalah. Nah betul kayak itu. Huruf Al-Qur'an tuh bang kayak 7 lah. Iya kayak 7. Walaupun kada bertitik, kada berbaris, nya kamu membaca. Karena ada yang kayak itu. Dan itu juga mempengaruhi di qiraat karena panjang banget pembahasannya. Cuma yang jelas Al-Qur'an ini memang kayak itu dijaganya hafalan Al-Qur'an. Hafalan. Jadi di kalau dulu itu berkisah di Arab Saudi itu nah. Arab Saudi orang Arab berarti ya lah. Kan tuh ini hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an. Pada kita ada juga itu. Karena kan hafal Al-Qur'an. Mengaji udah bisa. Mengaji ada bisa lagi. Mengaji ada bisa. Kenapa jadi bisa kayak itu? Karena memang Al-Qur'an inilah itu dasar bunyi, voice, dasar bunyi. Dasar bunyi ya tuh. Buktinya kayak bergerang, kayak surah Al-Fatihah. Orang di mana aja tuh, kaum muslimin di mana aja tuh
pasti terdahulu hafal Al-Fatihah daripada bisa mengaji. Kecuali mualaf lah. Pokoknya yang dasar Islam mulai kekanakan itu di mana-mana nyata dah terdahulu hafal Al-Fatihah daripada bisa mengaji. Nah, Al-Quran tuh kayak itu padahal. Seandainya standar hafalan kekanakan itu dimanyaki, itu nyata kawa dah. Karena apa? Al-Quran ini memang sistemnya itu hafalan. Walaupun belum bisa mengaji. Asal cara menghafalnya bujur aja membaca. Ini jangan orang Arab tadi, walaupun orang Arab lah, ini yang ada belajar mengaji, yang ada bisa juga mengaji. Tapi hafal, sudah hafal. Udah gitu banyak lah kayak itu, banyak juga ini. Bupandir bahan bisa tuh sesuai kekanakannya, suruh menghafal Quran, lancar aja. Bupandir masih, suruh menghafal Al-Quran, maka lancar. Nya memang kayak itu bang, mukjizat Al-Quran nah. Sedikit lagi. As-Suhufus Samawiyah itu kitab-kitab yang Allah turunkan. Selain kitab-kitab ini ada juga yang turunkan suhuf ngarannya, lembaran-lembaran. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha karamul hakamil alimi. Yajibu ala kulli mukallafin yattaqidan Allah anzala suhufan ala sayyidina Ibrahim alaihissalam wa anzala suhufan qabla Taurah ala sayyidina Musa alaihissalam. Jadi sebelum kitab-kitab itu diturunkan, ada diturunkan lembaran-lembaran ngarannya suhuf. Ini gasan siapa? Gasan Nabi Ibrahim lawan gasan Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Musa ini dapat suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah itu dalilnya. Ada suhuf lembaran-lembaran. Kayak apa aja bentuknya? Wallahu a'lam, enggak tahu lah. Kayak apa? Yang jelas kita harus meyakini ya. Meyakini Nabi Musa Bahari dapat suhuf nah itu. Ini wajib mengimani. Kenapa mengimani jar? Maka kita kan tahu bukti fisiknya. Nah, iman tuh kayak itu ya walaupun kita kada melihat ya kita percaya aja. Nabi Musa tuh adakah kadida orangnya? Kada tahu loh kan kita kada ketemu. Tapi itulah ngarannya beriman dengan nabi-nabi. Harusah Nabi Musa, Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad kita kada tahu lah. Tapi apa? Kita percaya. Nah, itu ngarannya beriman. Makanya ujar Nabi, beruntung umatku tuh nang kada melihat lawan aku tapi beriman. Kada melihat tapi beriman itu beruntung. Yakin kayak sahabat melihat langsung Nabi. Dia kalau percaya. Ada umatku jangan Nabi. Nah, itu berarti yang umat-umat akhir zaman. Selanjutnya wa kullu ma atabihir rasulu fa haqqut taslimu wal qabulu. Nah, insyaallah nih karena di pertemuan berikutnya entah hal Allah subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.